Saudara kita sudah membahas tentang Han Kang, pemenang Nobel Sastra tahun 2024 dengan novelnya The Vegetarian. Lantas ingatan kita menuju ke novel-novel atau sastra atau puisi atau cerita pendek sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan hadiah Nobel Sastra juga. Siapa di antaranya? Kita akan menyusur tahun 2023. Di mana Jon Fosse dari Norwegia, Jon Fosse, memenangkan Nobel Sastra 2023. Mengapa kok bisa menang ya? Ini menarik sekali oleh sebab dia mampu memberikan suara untuk hal-hal yang tak terungkap. Nah, ini tulisan Alexander Howard, University of Sydney. Jon Fosse itu dianugerahi atas drama dan prosa inovatif. Ini bersuara tentang hal-hal yang tidak dapat diungkapkan. Kita mengambil dari The Conversation. Lantas kita baca dan ungkapkan secara bebas dengan bahasa kita. Nah, hal-hal yang tak terungkap. Saya jadi teringat dulu waktu di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloleman Trawas, Mojokerto. Seorang aktivis di situ yang sudah meninggal sekarang. Dia mengatakan, saya mendengar suara yang tak terdengar. Dalam rapat selalu mengungkapkan hal itu. Sering sekali. Nah, ini mengungkapkan yang tak dapat diungkapkan. Ini ada satu kesamaan. Mendengar yang tidak dapat terdengar. Umur Jon Fosse itu 64 pada tahun lalu. Tepatnya tahun 2023. Ya, sekarang sudah 2025, pemberiannya tahun sebelum 2024. Ia tokoh utama di kalangan sastra dan budaya Norwegia. Norwegia ditanya pada anak generasi Z, sekarang Norwegia letaknya di mana? Ya, kita sudah tahu letaknya di Eropa. Nah, ternyata Norwegia ini gudang pemenang Nobel juga. Oleh karena Jon Fosse ini orang yang keempat dari Norwegia yang mendapat Nobel Sastra. Siapa? Nah, kata Ibu Koordinator Pembaca dan Penulis Yonatan Raharjo, Koordinator Komunitas Pembaca dan Penulis Yonatan Raharjo, Ibu Vita, ada tamu, ternyata tidak ada. Nah, yang ini sebelumnya dia juga dinyatakan di sini. Adalah novel kedua dari yang diterjemahkan oleh Fiskarraldo Edition. Diterbitkan oleh Fiskarraldo. Jadi Fiskarraldo Edition
Ini dua novel yang diterbitkan olehnya, penerbit nih, itu menang 2 kali. Yang pertama penulis Perancis. Kalau saya menyebutnya pengarang, karena novel sastra. Sastra itu pengarang. Kalau penulis bisa penulis yang lain, non sastra. Pengarang Perancis, Annie Ernaux, tahun lalu, tahun 2022. Nah, yang diterbitkan oleh Fitzcarraldo yang kedua, yang memenangkan lomba, memenangkan penghargaan Nobel ini adalah John Fosse. Ini oleh penerjemah Damian Scarlett disebut sebagai negarawan senior sastra Norwegia. Wah, luar biasa. Negarawan senior yang berbagai genre, aliran itu dikerjakannya. Media dan menulis dengan menggunakan bahasa asli Norwegia. Ninox. Nah, seperti tante istri saya, tantenya Bu Vita itu namanya Ninok. Nah, ini bahasa Norwegia itu Ninok. Ninors. Ini panggilan. Kalau tante Ninok itu panggilan. Kalau ini bahasa Norwegia Ninors, bahasa Norwegia asli, tapi yang baru. Satu dari bentuk tulisan bahasa Norwegia dalam bentuk bahasa Norwegia. Penggunanya itu hanya 10% penduduk Norwegia. Nah, Norwegia penduduknya berapa dari Eropa? Itu pun 10%, jadi sangat kecil sekali penggunanya. Dan ini memenangkan lomba atau penghargaan novel. Jadi pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa yang tidak terkenal dapat memenangkan lomba, memenangkan anugerah novel, Nobel tingkat dunia. Jadi kalau bahasa Jawa ada banyak sekali, tapi ya itu tadi ternyata menang setelah diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Fitzcarraldo Edition. Bukan berarti Fitzcarraldo yang harus menerbitkan novel-novel kita, enggak. Tapi ada yang menerjemahkan sehingga menguniversal. Beberapa orang, meski bukan penulisnya sendiri, bukan John Fosse, menafsirkan penggunaan bahasa ini sebagai isyarat politik yang diam-diam. Oh, luar biasa nih. Isyarat politik yang diam-diam. Nah, semenjak saya ikut dalam relawan pemenangan pilkada dan ikut relawan pemenangan pilpres, itu saya dapat mempelajari tentang hal ini. Isyarat politik itu banyak tanda yang dapat diberikan. Ada yang diam-diam, ada yang harus terang-terangan. Jadi kalau dulu ada yang namanya spionase dan ada yang namanya agitasi propaganda. Jadi ada divisi berbeda, ada divisi agitasi propaganda, ada divisi spionase, agen rahasia. Nah, saudara, Ketua Komite Nobel Sastra Anders Olsson ini bilang, John Fosse ini orang yang memadukan keberakaran dalam sifat dan bahasa latar belakang Norwegia dengan teknik artistik modernisme. Luar biasa. Jadi keaslian, kelokalan budaya kita itu dapat diungkap secara universal dengan teknik filsafat modernisme untuk mengangkat sesuatu yang bersifat individu dan lokal
itu menjadi bersifat umum dan universal. Itu tentu ada tahapannya, tidak langsung melompat. Ada tahapan-tahapan. Modernisme itu filsafat yang kemajuan pemikiran, sikap, sedia berubah, bukan sekedar dengan peralatan yang disebut peralatan teknologi modern.